Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang paragraf, seputar paragraf. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Struktur paragraf: yang pertama posisi paragraf, kedua batasan paragraf, yang ketiga kegunaan paragraf. Kemudian ada unsur-unsur paragraf: yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, yang keempat kalimat penegas atau penjelas. Syarat paragraf: yang pertama kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua kepaduan, adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf paduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Kemudian ada panjang paragraf. Panjang paragraf pada setiap tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Kemudian ada pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Kemudian ada teknik pengembangan paragraf. Yang pertama secara alami, yang kedua klimaks dan antiklimaks, yang ketiga umum, khusus, dan khusus umum. Kemudian ada manfaat paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kemudian yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, yaitu paragraf berarti ganti pikiran. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan penulis dalam penyusunan gagasannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Yang keempat, untuk memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Kemudian yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari banyak variabel. Kemudian ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak dari pikiran utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif, merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan untuk kalimat penjelasnya diletakkan setelah kalimat utama. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif, adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasnya terletak sebelum kalimat utamanya. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengah paragraf. Kemudian berdasarkan jenis ceritanya, yakni yang pertama paragraf narasi, merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Paragraf narasi terdiri dari dua jenis, yaitu narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Kemudian yang kedua ada paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang bertujuan untuk menyampaikan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga paragraf argumentasi, merupakan paragraf yang digunakan untuk menuangkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai bukti dan juga fakta. Yang keempat, paragraf persuasi, merupakan paragraf yang mempunyai tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Kemudian berdasarkan tujuannya, yang pertama paragraf pembuka, memiliki sifat yang ringkas menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kemudian yang kedua paragraf penghubung, berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca secara fisik. Paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Paragraf-paragraf penghubung
gantung pola dari jenis karangannya. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup, berisi simpulan atau penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kemudian ada berdasarkan isi. Yang pertama ada paragraf deskripsi, ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu, hal, keadaan, situasi, dan cerita. Kemudian ada paragraf proses, ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. Kemudian yang terakhir ada paragraf efektif. Adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat tumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.